Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Yeti Haryati MPD dan seluruh kawan-kawan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, biasa dipanggil Aini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Moral di Era 4.0. Pada era 4.0, di mana semua informasi dan komunikasi tersebar luas yang mudah diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Namun, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga dampak negatif. Salah satunya mengikis moral anak bangsa, yang bisa jadi menghilangkannya jika kita tidak bijak dalam menggunakannya. Dalam buku The Turning Point karya Fritjof Capra, pada abad modern ini telah mengalami krisis serius yang kompleks dan multidimensional dalam seluruh aspek kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, kualitas lingkungan, dan lain sebagainya, termasuk moral, yang diduga sebelumnya belum pernah terjadi sepanjang catatan umat manusia. Data dan fakta survei sekitar tahun 2015 dan sudah dicek ternyata belum ada pembaruan data, yaitu data dari Komnas Perlindungan Anak, bahwa 97% anak-anak remaja tingkat SMP dan SMA pernah menonton film porno. Kemudian, 93,7% dari mereka mengaku pernah melakukan pergaulan bebas. Selain itu, 62,7% dari mereka pernah melakukan pergaulan bebas, dan yang tidak kalah memprihatinkan adalah 21,2% tingkat remaja SMA pernah melakukan aborsi. Yang tidak kalah ironisnya, anak SD tidak canggung dan malu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan bersama teman dan tetangganya. Dan saat ini diabadikan dengan video yang bukan diperankan oleh artis dewasa, melainkan oleh anak-anak dan remaja. Na'udzubillah. Ini menggambarkan kepada kita semua betapa lunturnya moral anak bangsa. Bukankah negara Indonesia terkenal dengan karakter ramah tamahnya, kesopanannya yang dikagumi oleh seluruh bangsa di dunia? Jika dikaitkan dengan karakter itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu karasein yang berarti mengukir, dan sifat utama ukiran melekat kuat di atas benda yang diukir. Ini berarti menghilangkan ukiran sama saja dengan menghilangkan benda yang diukirnya, karena ukiran menyatu dan melekat pada bendanya. Tapi pada kenyataannya, kita sering mendapati anak yang di usia kecilnya rajin beribadah, disiplin, dan berprestasi. Namun setelah sekian lama berbaur dengan lingkungan yang tidak mendukung dan tumbuh dewasa, maka berubah menjadi 180 derajat. Dia tidak sholat, dia tidak disiplin, dia menjadi pemabuk, dan hidupnya tidak teratur. Hal ini nampaknya lingkungan dan perjalanan hidupnya yang telah mengubah sifat baik tersebut. Sebaliknya, kita dapati seorang anak yang di usia mudanya memiliki sifat-sifat buruk, tetapi setelah adanya nasihat, anak itu berubah. Namun tidak lama, setelah tidak ada lagi yang menasihati, anak itu kembali ke dalam sifat-sifat buruknya. Dan inilah yang dinamakan karakter, melekat kuat dan sulit untuk dirubah. Hal ini dapat dikatakan bahwa karakter tidak dapat dirubah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kita yang mempunyai karakter buruk dan ingin memperbaikinya karena kita sudah sadar? Oke, karakter pada dasarnya tidak dapat dirubah, namun lingkungan dan perjalanan hidup seseorang dapat membentuk suatu karakter menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dan disinilah pentingnya pembentukan moral. Moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mores,
yang artinya tata cara kehidupan atau adat istiadat. Menurut Astri Budiningsih, bahwa penalaran moral menekankan alasan mengapa suatu tindakan dilakukan sehingga dapat dinilai baik atau buruknya suatu tindakan. Saat ini, banyak yang berpendapat bahwa menurunnya moral anak bangsa disebabkan kurang berhasilnya dunia pendidikan. Apakah itu benar? Itu tidak benar. Proses pembentukan moral tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan tempat anak itu berada. Misalnya di tempat bermain, di lingkungan keluarganya, tontonannya, dan lain sebagainya. Miris, saat ini guru dan sekolah dijadikan tempat penitipan di abad modern ini. Seolah-olah guru dan sekolah yang hanya mengurusi moral anak bangsa dan menganggap lingkungan serta orang-orang yang di dekatnya tidak mempengaruhinya. Padahal, keluargalah awal pembentukan moral yang harus segera ditanamkan dan mulai untuk ditanamkan. Ada pepatah mengatakan bahwa anak adalah peniru ulung. Ini berarti bahwa anak akan mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang terdekatnya, misalnya ibunya, ayahnya, kakaknya, dengan indera penglihatannya. Seorang anak bisa saja tidak baik dalam mendengarkan perkataan kedua orang tuanya, tetapi seorang anak akan merekam dengan baik apa yang dilihatnya. Lantas, kepada siapa kita berteladan? Tiada lain dan tiada bukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Suri tauladannya sejak berabad-abad dahulu telah diakui bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh orang kafir, bahkan oleh seluruh dunia. Tapi pada saat ini, cara pandang umat Islam terhadap Rasulullah adalah one side. Apa itu one side? One side yaitu hanya terbatas pada pimpinan agama saja, daerahnya pada masjid dan musola saja. Kita menjadikan Nabi Muhammad hanya sebagai panutan sholat saja. Ketika sudah selesai dan keluar masjid atau musola, masuk ke lingkungan keluarga atau masyarakat, panutan itu hilang dan ditinggalkan. Dan inilah tugas kita, agar senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Selain itu, dasar pendidikan agama yang kuat juga harus ditanamkan, karena dalam beragama terdapat nilai-nilai kebaikan yang harus diberikan, bukan untuk membatasi apalagi mengekang, tetapi harus diberikan sebagai bekal untuk kehidupan yang diharapkan lebih baik. Jika karakter agama sudah kuat, ada teladan yang diteladani, keluarga yang berfungsi, lingkungan yang mendukung, dan menjadi sebuah kebaikan, dan ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi proses bermula yang membentuk karakter. Jika karakter kita sudah baik, maka akan ada rangsangan untuk menolak segala hal yang bertentangan. Keselarasan dan keharmonisan akan terjadi jika kita bersama-sama dalam mewujudkan sebuah karakter yang baik, mulai dari mengetahuinya, memahaminya, menyadari pentingnya, dan mulai menerapkan dari kesadaran individu menuju kesadaran sosial. Namun ada yang bertanya, tapi sekarang sudah lewat dari masa pembentukan, bagaimana kita akan merubahnya? Dan ini sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan menuju arah yang lebih baik. Selagi masih bernafas, jantung masih berdetak, dan limpahan kesempatan masih ada, paksakan diri kita, sebab takkan pernah terbiasa jika tidak dipaksakan. Tinggalkanlah lingkungan yang membuatmu sulit menentukan arah hidup yang sebenarnya. Mohonkanlah ampunan atas yang lalu,
dan mintalah kekuatan untuk yang akan datang. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkannya. Nikmati setiap proses yang ada. Jangan takut untuk berjalan lambat, tapi takutlah jika kita hanya berdiri diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.